Mamang-mamang sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita sekarang sampai kepada bab Al-Qismus Tsani, bagian dari bab yang kedua, tentang bagaimana menjauhi maksiat-maksiat. Imam Ghazali sekarang sampai kepada bagaimana menjaga maksiat supaya tidak dilakukan oleh telinga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa ammal udunu, adapun telinga, fafadha, maka jagalah, antushiya biha ilal bid'ati, bahwa engkau mendengarkan menggunakan telinga itu ilal bid'ati, pada perkataan-perkataan bid'ah, awil ghibati, atau perkataan-perkataan ghibah, menggunjing, rasan-rasan, awil fuhsi, atau perkataan-perkataan buruk yang lain, awil khawdi fil batili, atau perundingan-perundingan fil batili, tentang hal-hal yang batil, yang buruk, yang maksiat, yang mencelakakan orang lain. Awi dzikri masawi'in nasi, atau menggunakan telinga untuk mendengar keburukan-keburukan manusia. Fa inna ma khuliqat laka, sesungguhnya telinga itu dicipta untuk engkau. Nah ini selama ini mungkin para pemirsa tidak pernah merenungkan untuk apa telinga kita diciptakan itu. Nah ini ditunjukkan oleh Imam Ghazali. Fa inna ma khuliqat laka, sesungguhnya telinga itu diciptakan untuk engkau, litasma'a biha kalamullahi ta'ala, untuk bisa mendengar firman-firman Allah Ta'ala. Mana? Al-Quranul Karim. Itu adalah firman Allah Ta'ala. Allah itu adalah zat yang laisa kamislihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Nah, tapi kita diberi bentuk firman Allah berupa Al-Quran itu. Jadi kalau kita ingin berdialog dengan Allah, lewat mendengar firman-Nya ini, Al-Quran. Maka Al-Quran ini menjadi salah satu amalan membaca Al-Quran itu, dan lalu mengamalkannya yang paham artinya, itu bagian dari amalan-amalan yang utama, membaca Al-Quran. Wa sunnata Rasulullah SAW, dan mendengarkan sunnah-sunnah hadis Rasulullah SAW. Wa hikmata auliyaihi, dan mendengarkan hikmah-hikmah cerita tentang wali-wali Allah. Wa tatawassala biha ila istifadatil ilmi, dan bisa sampai biha dengan sebab telinga ila istifadatil ilmi, kepada manfaat-manfaatnya ilmu. Litanala biha al-mulkal mukima, agar bisa engkau peroleh biha dengan sebab telinga al-mulkal mukima, akan kerajaan yang tempat bermukim, mana? Surga. Wan na'imat daimi, dan nikmat-nikmat yang kekal, surga. Jadi gunakan telinga itu untuk mendengarkan sesuatu yang baik-baik, mulai dari firman Allah, hadis Rasulullah, cerita-cerita hikmah tentang wali-wali Allah, dan pakailah untuk mendengar ilmu-ilmu yang bermanfaat agar kita bisa menggapai surga Allah. Fa idza asghaita biha ila syai'in minal makarim, maka apabila engkau menggunakan telinga untuk mendengarkan sesuatu yang dibenci oleh Allah, yang dilarang oleh Allah, soro maka nalaka alaika, maka telinga itu akan menjadi untuk engkau justru anggota yang berbahaya, membahayakan engkau, alaika. Wangkolaba maka nasababa fauzika, dan menjadi terbalik. Telinga itu seharusnya menjadi penyebab keberuntungan engkau,
fasoro sababa halakika. Lalu terbalik menjadi penyebab kehancuran engkau kalau digunakan untuk mendengarkan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Jadi sekedar mendengar yang mungkin selama ini dianggap sepele oleh kita. Wong bukan kita yang melakukan, mengungkapkan kata-kata, menimbulkan kata-kata, sekedar mendengar, itu bisa menyebabkan kehancuran kita. Maka seleksilah, pilihlah apa-apa yang didengar. Sebagaimana kemarin juga kita ketika membahas mata, seleksilah, pilihlah apa-apa yang dipandang oleh mata. Jangan sembarangan. Wahada yang seperti ini, ghayatul khusroni, itu akan menjadi puncaknya kerugian. Wala tadunnanna, dan jangan engkau kira annal isma, sesungguhnya dosa itu yahtassu bihi, khusus al-qailu, diperuntukkan kepada orang yang berkata-kata saja. Dunal mustami'i, tidak diberikan kepada orang yang mendengar. Jangan pernah menyangka seperti itu. Fafil khabari, ada satu hadis. Innal mustami'a, sesungguhnya orang yang mendengar, sarikul qaili, itu berserikat dosanya dengan orang yang berkata-kata. Wahwa ahadul muktabaini, dan keduanya itu termasuk salah satu dari dua orang yang menggunjing. Jadi menggunjingnya itu dosa, mendengarnya itu juga dosa. Wa ammal lisan. Yang berikutnya, Imam Ghazali mengajarkan kepada kita bagaimana menjaga lisan, lidah yang kita gunakan untuk berkata-kata. Wa ammal lisanu, adapun lisan. Fa innama khuliqalaka lituksira bi dzikrallahi ta'ala. Sesungguhnya lisan itu dicipta untuk engkau untuk memperbanyak zikir kepada Allah Ta'ala. Wa tilawata kitabihi, dan membaca kitab Allah Al-Quran. Nah, pertanyaannya, pemirsa dan hadirin, mamang-mamang yang dimuliakan oleh Allah, sudahkah kita memperbanyak menggunakan lisan kita untuk zikir kepada Allah? Nah, ini mari kita latih bersama-sama diri kita ini. Diamnya kita, gunakan lisan untuk berzikir. Pada saat kita diam, ya diam-diam, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sambil jalan, sambil setir, sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sambil jalan kaki, melihat-lihat, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Kita, kebiasaan kita, diam ya diam. Nah, karena itu mulai sekarang mari kita biasakan lidah itu, lisan itu gunakan untuk berzikir di waktu-waktu kita senggang, di mana tidak ada aktivitas yang lain. Wa tursida bihi khalqallahi ta'ala, dan gunakan untuk memberi petunjuk kepada makhluk Allah Ta'ala ila tariqihi, kepada jalan-jalan Allah, jalan-jalan yang benar. Wa tudhira, dan gunakan lisan untuk menampakkan bihi, dengan lisan, ma fi dhamirika, apa-apa yang ada di dalam hatimu, min hajati dinika, dari hajat-hajat agama, wa dunyaka, dan hajat-hajat dunia engkau. Fa idza sta'maltahu li ghairi ma khuliqalaka, apabila engkau gunakan lisan itu untuk tujuan selain tujuan diciptanya, faqad kafarta bi nikmatillahi, maka sungguh engkau telah kufur nikmat Allah. Wa huwa, dan lisan itu, aghlabu a'dha'ika 'alaika, aghlabu a'dha'ika, paling umumnya anggota badan engkau,
alaika yang bisa menyebabkan kemudorotan atas engkau. Wa ala sairil khalqi, dan atas setinggalnya makhluk-makhluk yang lain. Anggota tubuh yang paling menyebabkan berbahaya bagi kita itu adalah lisan jika digunakan untuk sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT. Ma'asyiral muslimin, mamang-mamang yang dimuliakan oleh Allah. Salah satu yang ringan diucapkannya, tapi menyebabkan semua amal tidak diterima oleh Allah SWT adalah mencaci maki. Ringan diucapkan, dan mungkin akan menyebabkan lega. Kalau anak muda sekarang itu, kalau sudah meso, kalau sudah mencaci, gitu, itu rasanya lega hatinya. Padahal itu adalah satu perbuatan lisan yang ringan diucapkan, tapi menyebabkan seluruh amal tidak diterima oleh Allah SWT. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Inilah yang salah satu contoh mengapa lidah itu, lisan itu, menjadi anggota tubuh yang menyebabkan kita menjadi celaka, karena perbuatan-perbuatan lidah itu sangat ringan diucapkan, tapi bisa menyebabkan seluruh amal perbuatan kita tidak diterima. Itu ada di dalam keterangan hadis yang cukup panjang, mengenai memaki itu menyebabkan amal ibadah tidak diterima. Ada di dalam kitab Ihya'ul Muddin, ada di dalam kitab Irsyadul Ibad. Kalau nanti kita bisa lebih jauh lagi mengkaji kitab itu, ada hadisnya yang cukup panjang menjelaskan tentang itu. Wala yakubbun nasa finnari ala manahirihim illa haswaidu alsinatihim. Dan tidak akan menjerumuskan manusia ke dalam neraka ala manahirihim, atas lubang-lubang neraka, illa haswaidu alsinatihim, kecuali hasil perbuatan lidah-lidah manusia. Fastadhir alaihi, maka mintalah tolong kepada Allah alaihi, mudah-mudahan kita tidak terjatuh ke dalam neraka dengan sebab lidah dan sebab anggota tubuh yang lain. Bighayati quwwatika, dengan puncaknya kekuatan engkau. Mintalah tolong dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Hatta sehingga la yakubbaka, engkau tidak terjerumus fi qa'ri jahannama, di dalam lubang-lubang neraka jahanam. Fafil hadis, ada satu keterangan hadis. Innar rajula, sesungguhnya seorang laki-laki. Seseorang ini maksudnya laki-laki dan perempuan, walaupun kata-katanya rajula. La yatakallamu bil kalimati, sungguh dia berkata-kata dengan satu kalimat. Wa yahwi biha fi jahannam sab'ina kharifan. Kharifan. Maka lalu menyebabkan dia terjerumus biha, dengan sebab satu kalimat tadi, fi jahannam, di dalam neraka jahanam, sab'ina kharifan, selama 70 tahun. Hanya dengan sebab satu kalimat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Wa qutila syahidun fil ma'rakati, dan dikisahkan telah terbunuh seorang yang dianggap mati syahid fil ma'rakati, di dalam satu peperangan. Faqala qailun, lalu ada orang yang berkomentar. Seorang sahabat berkomentar, hani'an lahu al-jannatu, sungguh enak bagi dia, dia dapat surga, kata seorang sahabat yang melihat seseorang yang lain terbunuh syahid di dalam peperangan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma yudrika, apakah engkau tidak tahu, la'allahu, barangkali dia, kana yatakallamu fima la ya'nihi, barangkali dia dulu berkata-kata dengan apa-apa yang tidak bermanfaat. Wa yabkhalu bima la yunihi, dan barangkali dia membahilkan, mengkikirkan dengan apa-apa la yunihi, yang dia tidak bisa kaya. Dengan apa yang dikikirkan itu. Pemirsa, mama-mama yang dimuliakan oleh Allah,
Ini ingatlah, satu perkataan yang tidak bermanfaat itu bisa menyebabkan menghalangi orang yang mati syahid masuk surga. Lalu satu perkataan yang tidak menyebabkan dia kaya, dia lalu bahilkan itu, tidak mau ngomong dengan perkataan itu. Padahal dia tidak bisa kaya dengan perkataan itu. Ngomong itu mengeluarkan itu nggak membuat dia menjadi miskin. Juga menyimpannya nggak membuat dia jadi kaya. Ini justru bisa menghalangi seseorang yang bahkan mati syahid masuk surga. Naudzubillah, summa naudzubillah. Maka berhati-hatilah terhadap perkataan, keluarkan yang bermanfaat bagi orang lain. Fahfat lisanaka min samaniyati asya. Maka jagalah lisan engkau itu dari 8 perkara. Al-awwalu yang pertama al-kadibu bohong. Ma'asyiral muslimin, mamang-mamang yang dimuliakan oleh Allah, salah satu yang juga ringan diucapkan, tapi termasuk dosa besar, bahkan induknya dosa besar, itu adalah berbohong. Fahfat lisanaka, maka jagalah lisan engkau. Minhu dari berbohong. Fil jiddi dengan sungguh-sungguh, dalam kondisi sungguh-sungguh, wal hazli dan dalam kondisi main-main. Jadi sekalipun main-main jangan berbohong. Wala tu'awid dan jangan wala tu'awid nafsaka al-kadhiba hazlan, dan jangan engkau biasakan diri engkau berbohong hazlan dalam kondisi main-main. Fayatada'a ilal jiddi. Maka jika engkau biasa berbohong dalam kondisi main-main, fayatada'a ilal jiddi. Yang seperti itu bisa menarik engkau kepada bohong yang sungguh-sungguh. Fal kadhibu min ummahatil kabair. Sesungguhnya bohong itu adalah induknya dosa-dosa besar. Naudzubillah, summa naudzubillah. Mamang-mamang yang dimuliakan oleh Allah. Berlatihlah untuk tidak berbohong dengan cara begini. Suatu saat mungkin kita mengucapkan sesuatu yang hati kecil kita itu lalu memperingatkan. Hati kecil kita itu memperingatkan begini, omonganmu nggak bener loh. Nggak seperti itu. Misalnya begini yang sering. Kita perjalanan, lalu kita posisi sedang sampai di A, lalu kita omongkan di B yang lebih jauh. Nah, kalau seperti itu, segera, Mamang. Segera. Koreksi. Oh, hatimu, enggak, kamu masih sampai di A loh. Kamu sudah ngomong di B. Lalu segera koreksi di hati. Ini yang biasa saya lakukan supaya mengkoreksi perkataan yang tidak benar. Lalu katakan, oh tidak ding, belum sampai B. Saya posisinya masih di A. Begitu. Ini cara salah satu trik yang mudah-mudahan bisa membuat kita lalu tidak jadi berbohong. Sekalipun main-main, sekalipun tidak sengaja. Jadi kalau hati mengingatkan, segera koreksi. Summa innaka idza urifta bidzalika. Kemudian, jika engkau tahu bidzalika dengan yang seperti itu, bahwa berbohong itu adalah induknya dosa besar. Saka kotis sikotu bikolika, bisa jadi gugur asikotu, kepercayaan orang. Sikoh itu kepercayaan orang kepada kita. Bikaulika dengan sebab perkataan kau. Watas dari kal a'yunu, dan engkau akan membuat mata-mata
meremehkan engkau, wa tahtaqiruka, dan menganggap hina kepada engkau. Kapan mata orang lain itu akan meremehkan dan menganggap hina kita? Sesudah tahu kalau mereka dibohongi. Fa'idha aradta, maka apabila engkau menghendaki, anta'rifa kubhal kadhibi min nafsika, bahwa engkau hendak mengetahui buruknya berbohong itu dari diri engkau. Bagaimana caranya kita mengetahui bahwa berbohong itu buruk bagi diri kita? Fangdur, maka lihatlah ila kadhibi ghairika wa ila nafrati nafsika anhu. Maka lihatlah kebohongan orang lain. Dan lihatlah bagaimana menolaknya diri engkau, menganggap buruk diri engkau anhu, terhadap orang lain yang berbohong. Wa istihqarika li sahibihi, dan menganggap rendah, menganggap hina engkau li sahibihi kepada orang yang berbohong. Wa istikbahika lahu, dan menganggap buruknya engkau lahu kepada orang yang berbohong. Jadi Imam Ghazali menyarankan kepada kita, kalau kita ingin tahu buruknya seseorang yang berbohong, buruknya diri kita yang berbohong, maka lihatlah orang lain ketika berbohong. Tentu kita akan tidak menyukai orang lain yang berbohong itu. Lalu kita akan menganggap rendah, omongannya nggak bisa dipercaya orang ini. Dia berbohong. Ada omongannya berbohong. Maka kalau orang lain kita anggap buruk berbohong, demikian pula kalau kita berbohong, orang lain akan menganggap seperti itu. Wa kadzalika, dan demikianlah. Fa'al, kerjakanlah fi jami'i uyubi nafsika, untuk seluruh aib-aib yang ada pada diri engkau. Fa innaka la tadri kubha uyubika min nafsika. Maka engkau tidak akan bisa mengetahui buruknya aib engkau min nafsika, dari diri engkau sendiri. Bal min ghairika. Tetapi engkau bisa mengetahui buruknya aib engkau itu dari orang lain kalau melakukan aib yang sama. Famastakbaktahu min ghairika fayastakbihuhu ghairuka minka la mahalata. Maka apa saja yang engkau anggap buruk dari orang lain, fayastakbihuhu ghairuka, pasti akan menganggap buruk orang lain kalau itu berasal dari engkau. La mahalata, pasti. Fala tardo li nafsika bidzalika, maka jangan engkau meridhoi untuk dirimu sendiri bidzalika, melakukan perbuatan buruk. Nah, ini salah satu resep ma'asyiral muslimin, mama-mama yang dimuliakan oleh Allah, bahwa perbuatan-perbuatan buruk itu diberikan oleh Allah kepada kita rasa untuk tidak menyukai. Kalau orang lain berbuat itu, maka demikian pula kalau kita berbuat buruk yang dilakukan oleh lisan, lidah, misalnya dengan berbohong, orang lain pasti tidak akan senang, bahkan akan menganggap remeh kepada kita. Ma'asyiral muslimin, mari kita jaga bersama. Jangan kita berbohong baik sungguh-sungguh maupun main-main. Kuncinya kalau sudah terceplos, sudah terlanjur terlepas perkataan yang tidak benar, lalu hati kecil kita mengatakan tidak benar itu, segera koreksi, keluarkan kata-kata koreksinya. Yang benar seperti apa? Itu salah satu hal untuk menghindari kita berbohong kelepasan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.